hafizul Qur'an tatba'u janazatahu suwarul Qur'an. Orang yang hafal Al-Quran apabila dia nanti mati meninggal dunia, tatba'u janazatahu suwarul Qur'an, yang akan mengiringi jenazahnya dari rumahnya, dari kediamannya menuju kediaman yang terakhir yaitu kuburan. Yang akan mengiringi jenazahnya bukan hanya manusia, bukan hanya family, bukan hanya tetangga, bukan hanya sanak family, bukan hanya saudara, akan tetapi yang akan mengiringi jenazahnya menuju kuburan adalah menghafal Al-Quran. Nega itu dari Al-Imam Al-Syekh Salih Al-Ja'fari. Beliau adalah hafizul Quran mau'udun bi syafa'atil Quran. Orang yang hafal Al-Quran akan dijamin mendapatkan syafaat Al-Quran. Saya berseto Syekh Salih Al-Ja'fari berkata dalam syairnya, hafizul Qur'ani mau'udun bi syafa'atil Qur'an. Orang yang hafal Al-Quran dijamin oleh Allah akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, hafizul Qur'ani lahul ilmu wal irfan. Orang yang hafal Al-Quran nanti akan diberi ilmu yang luas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wawasan ilmu yang luas oleh Allah, pengetahuan. Buktinya para a'immah, al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Ahmad bin Hanbal, al-Imam Malik, al-Imam Syafi'i, al-Imam Bukhari, al-Imam yang lain, para a'immah yang lain, mereka sebelum mengenyam ilmu yang lain, mereka menghafal Al-Quran terlebih dahulu. Setelah mereka menghafal Al-Quran, lalu semua bidang ilmu dibuka oleh Allah untuk mereka. Fikih, tafsir, hadis, nahwu, semuanya dikuasai oleh mereka. Betul kata Imam Syekh Salih Al-Ja'fari, hafizul Quran lahul ilmu wal irfan. Orang yang hafal Al-Quran akan dibuka oleh Allah semua bidang ilmu, kalangan ilmu yang banyak, yang luas. Hafizul Quran aduhu fid dunya yuhan. Orang yang hafal Al-Quran dibenci oleh orang. Orang yang membenci orang yang hafal Al-Quran akan dihina oleh Allah di dunia dan di akhirat. Yang memusuhi orang yang hafal Al-Quran akan dihina oleh Allah di dunia dan akhirat. Hafizul Quran mau'udun, hafizul Quran mahfuzun minal insi wal jan. Orang yang hafal Al-Quran akan dijaga oleh Allah dari gangguan manusia dan jin. Dijaga oleh Gusti Allah, raksa. Orang yang hafal Al-Quran. Hafizul Quran ya'ishu wa yamutu 'alal iman. Orang yang hafal Al-Quran akan hidup dan akan mati dalam keadaan iman. Amin. Amin. Hafizul Quran yuniru qabrahul Quran. Orang yang hafal Al-Quran nanti apabila meninggal dunia, jenazahnya akan bersinar dengan sinar Al-Quran, atau akan bercahaya dengan cahaya-cahaya Al-Quran. Amin. Hafizul Quran tatba'u janazatahu suwarul Quran. Orang yang hafal Al-Quran apabila dia nanti mati meninggal dunia, tatba'u janazatahu suwarul Quran, yang akan mengiringi jenazahnya dari rumahnya
dari kediamannya menuju kediaman yang terakhir, yaitu kuburan yang akan mengiringi jenazahnya bukan hanya manusia, bukan hanya family, bukan hanya tetangga, bukan hanya sanak famili, bukan hanya saudara, akan tetapi yang akan mengiringi jenazahnya menuju kuburan adalah surat-surat yang ada dalam Al-Quran, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Akan tetapi tidak nampak akan melihat. Tapi Nabi malaikat mengingat atas lagi melihat surat-surat yang jumlahnya 114 surat juga mengiringi orang yang hafal. Kimun belum biasa apa tuh? Wah, itu guna Imam Syekh Shalih Al-Ja'fari, beliau ahlu baiti Rasulullah, beliau gurunya Syekh Ashraf, dan alhamdulillah gula ngaji dengan imakan beliau, berguru juga langsung gula kepada anak beliau Sidi Syekh Sidi Abdul Ghani Shalih Al-Ja'fari. Dikatakan hafizul Qur'ani mau'udun bi syafa'atil Qur'ani, hafizul Qur'ani lahul ilmu wal irfan, hafizul Qur'ani mahfudun minal insi wal janni, hafizul Qur'ani ya'ishu wa yamutu 'alal imani, hafizul Qur'ani adubuhu fid dunya yuhan, hafizul Qur'ani yuniru qabrahul Qur'an, hafizul Qur'ani tatba'u janazatahu suwarul Qur'an. Gimana mater guluban sampai termasuk ini? Amin. Cuma sekarang yang disebut hafid itu siapa? Yang hafal Al-Quran yang bagaimana? Kisah lain ada, Bu. Ya hafizal Qur'an lasta bihafidhin hatta takuna lima hafizta mutabbiqa wa ma yufiduka an tusamma hafidha wa yakunu kitabu rabbika fil fuadi tamazzaqa. Tuna kisahnya. Wahai orang yang hafal Al-Quran, kamu belum bisa disebut seorang hafizul Quran kalau tidak bisa mengamalkan isi Al-Quran. Apa guna, kata orang Malaysia, itu di bahasa Malaysia, apa guna, kata orang Malaysia, apa guna kita disebut seorang hafizul Quran tetapi kalau hafalan kita berantakan dalam hati kita. Paham betul? Napa guna ni kau hafizul Quran mun hafal la tidak sekali, sekedar hatam, tidak diulang, tidak dimurajaah. Kita bangga dengan sebutan hafizul Quran. Hafizul Quran apa? Jangan berbangga dulu. La taftakhir bihifdzika hatta yashhada laka kullu harfin min hurufi. Janganlah engkau berbangga dengan hafalanmu kalau belum semua huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran tidak melekat di hati kita. Dalam artian dari rumah mun hafalah tidak mantap, jangan berbangga disebut seorang hafiz. Setelah mantap harus bisa mengamalkan isinya. Apa di antara isinya Al-Quran? Perintah sholat dalam Al-Quran ada. Kalau malas bersolat, malas melaksanakan sholat 5 waktu, berarti jangan berbangga menjadi orang yang hafal Al-Quran. Tapi kerja orang hafizul Quran karena tak nama lagi. Jangan suka bahasa suka. Dalam Al-Quran disebutkan tidak boleh mencuri, tapi apa? Mencuri, ngicok, pon. Nauzubillah. Dalam Al-Quran disebutkan zina haram, tapi yang berzina, ada orang yang Al-Quran berzina, pot. Tak bisa gitu. Jadi orang yang hafal Al-Quran yang sebenarnya adalah selain hafal Al-Quran 30 juz dan juga bisa mengamalkan isinya, dan harus lancar 30 juz, bukan 3 juz. Kalau hanya lancarnya 1 juz, A melalui A. Lam hafid jangan disebut dulu. A. Kalau sudah lancar 10, al. Kalau lancar 20, al-ha. Kalau lancar 30, langsung sebut al-hafid. Jadi menyandang
lakob al-hafidh ini, gelar al-hafidh ini kan berat sebetulnya, harus lancar 30 juz dan bisa mengamalkan isinya. Jadi cuma lagi syair, ya hafizal Qur'an lasna bihafidhin, hi orang yang ikut hafal Al-Quran, banta ikut seorang hafidh lagi, muntak bisa hatta takuna lima hafidhta mutabbiqa, muntak bisa ngamal lagi esenah. Wa ma yufiduka an tusamma hafidhan, apa saya gabungan beun ikut hafidh, apa saya kesenang beun dipanggil seorang hafidh. Wa yakunu kitabu rabbika fil fuadi tamazzaqa, mun al-Qur'an nah nang adena ta'lan hafalannya berantakan, ampun jaga bangga dulu pemaring dulu pelancar, kalau baru kita bangga. Paham betul? Ini jadikan motivasi kesampean agar apa? Semangat menghafal, semangat mengulang. Karena yang sebelah hifdzul Qur'an duna muraji'atin mustamirratin, menghafal Al-Quran tanpa muraji'ah yang terus menerus, kajam'i ma'in fi kisik mathkubin, padana berorek nyilen aing katebeh si alo. Paham? Apalagi Al-Quran tapi tak iulang, padana berorek ngisen aing katebeh si alo. Benar mah saya dapatkan ada sekali. Maka iulang sini pernah berkisah air kalau dapat nyaman kalau tembok kalau nyoba air kalau tembok kalau ada desa karet sekali maksudnya. Jadi bila nanti kata ada program i'lan, ada program talaqi, semuanya metode sudah dikasih nanti kata, tinggal kalian melaksanakannya. Paham? Jadi mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan tercapai. Dan ingat, kalau ingin sukses, ingatlah tujuan utama kalian ke kantor apa? Ma hadafukumul asasi, apa tujuan kalian semuanya? Tujuan utama antara kantor. Ingat ini kalian. Ingat tujuan kalian utama atau tujuan utama kalian ke kantor adalah menghafal Al-Quran, melancarkan Al-Quran. Mudah-mudahan tahqiq 30 juz, mudah-mudahan lancar 30 juz dan bisa mengamalkan isinya. Amin. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.